rusaknya rakyat. Jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar, membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Habib, jangan kata-katain Gus, nanti kualat. Hadid palsu. Hadid palsu. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sahabat sejarah, bagi mayoritas masyarakat Indonesia, Yaman dianggap sebagai negeri para habib. Saking tidak tahu dan lugunya, semua orang Arab Yaman dianggap sebagai habib. Bukan hanya itu saja, saking unyunya, semua orang Yaman dianggap ahli Islam. Padahal sejarahnya, kelompok yang katanya habib atau disebut kaum sadah ini cuma seupil nduil saja. Sahabat Puja Sumatera, dengan adanya serangan dari pribumi, Belanda kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Nusantara. Para santri dan rakyat bergerilya dari Banyuwangi hingga Banten, dari Jawa sampai Sumatera. Maka Belanda atas saran Haji Abdul Ghafur atau Snok Hogrunye mendatangkan para habib tersebut dari negara Yaman. Baru pada tahun 1859, para habib imigran Yaman tersebut diangkut dengan kapal oleh Belanda ke Indonesia untuk membantu penjajah Belanda berperang melawan para pejuang pribumi Nusantara. Apakah sahabat penasaran bagaimana cara mereka beranak pinak di Nusantara? Silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Sahabat Puja Sumatera, sebagai sebuah bangsa, kita memiliki sejarah terdepan peradaban masa silam, misalnya di dalam teknik pengolahan logam, misal senjata pusaka, dan alat musik bernilai estetika tinggi, seperti keris dan gamelan. Di era yang sama, bangsa lain masih pakai kulit hewan dan kayu, seperti rebana, gitar, dan biola. Bangunan termegah, misal candi Hindu dan Buddha, terbesar bukan di India, namun justru Borobudur dan Prambanan, hingga piramida tertua Gunung Padang. Juga filosofis penyatuan dalam keberagaman. Nusantara adalah rumah yang besar bagi ribuan suku, ratusan bahasa, berbagai macam aliran keyakinan sejak dahulu kala. Namun semuanya bisa bersatu dalam sebuah bangsa. Pasti memiliki nilai luhur yang mampu menyatukannya. Eropa tiap rasnya harus terpecah dengan berbagai negara. Apalagi Arab, ras dan bahasa yang sama, namun terpecah menjadi banyak negara. Dan NKRI adalah bukti nyata dari perwujudan nilai luhur ini. Timbul tenggelamnya sebuah bangsa dipengaruhi kreativitas, rasionalitas, dan dinamika spiritualitasnya. Dan Eropa pun bangkit melalui Renaissance atau Aufklärung yang melahirkan iptek atau sains dan revolusi industri. Disusul kemajuan navigasi dan militer, dengan semangat perang salib, lahirlah era kolonialisme Eropa yang menjarah negeri-negeri di benua lainnya. Dan Belanda, sebuah negara kecil yang tak lebih luas dari Jawa Timur, akhirnya menjajah Nusantara yang jauh lebih luas dan besar. Pastinya selain didukung teknologi militer yang lebih maju, juga menerapkan strategi divide et impera, memperlemah lawan dengan politik pecah belah dan adu domba. Objeknya, selain antar keluarga kerajaan, juga antar suku. Bisa dilihat misal pada Mataram Islam, yang terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, lalu disusul Mangkunegaran dan Pakualaman. Demi penguasaan yang totaliter, setiap penjajah pasti akan menerapkan, kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarah itu, hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya, dan juga putuskan hubungan dengan leluhurnya dengan mengatakan sebagai bodoh, primitif, muka lokal seperti celengan Semar. Untuk menjalankan hal tersebut, Belanda menggunakan politik sistem kelas, konseptor adu domba, dan agen pelaksana di lapangan. Nah, siapakah agen Belanda itu?
Sistem kelas yang rasis ini terbagi dalam warga kelas 1 adalah ras kulit putih atau keturunan Eropa. Warga kelas 2 adalah imigran Cina dan Arab. Dan warga kelas 3 adalah pribumi yang disebut inlander dengan konotasi yang jelek, bodoh, muka lokal, dan terbelakang. Bangsawan pribumi termasuk dalam kelas ini. Sistem kelas dipergunakan untuk menancapkan superioritas penjajah di daerah jajahan, bahwa mereka ras termulia dan harus dihormati oleh ras-ras di bawahnya. Sahabat Puja Sumatera, karena pembahasan tentang Ba'alawi, maka kita akan kupas apa yang terjadi dengan imigran yang masif menjual dirinya sebagai cucu Nabi ini. Dan parahnya lagi, gelar itu diberikan kepada orang yang menurut mereka cocok. Mungkin cocok untuk mendongkrak popularitas klan mereka. Ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Keberhasilan Hemper di Hijaz dengan revolusi Bani Saud serta paham Wahabinya, yaitu menciptakan agen lokal untuk memberontak kepada Syarif Makkah atau penguasa Hijaz dari keturunan Nabi sebagai kepanjangan tangan dari Khilafah Utsmani Turki. Rupanya membawa inspirasi bagi Belanda yang dipusingkan dengan serangkaian perlawanan di Nusantara yang terhebat, contohnya Perang Aceh dan Perang Jawa di Ponegoro. Mereka berpikir, apabila tidak diselami dan tidak dilakukan rekayasa dari dalam, maka bahaya perlawanan rakyat pribumi akan sangat mungkin terjadi. Umat Islam harus dikendalikan, dikooptasi dan dihegemoni. Dengan cara apa? Pelajari ajarannya dan bagaimana bisa ditundukkan. Di masa kini, dengan cara nimbrung di acara haul, maulid dan yang berbau agama adalah senjata paling jitu untuk menaklukkan umat Islam. Kembali ke era kolonial, dikarenakan masifnya represi dari Belanda, banyak keluarga Sayyid atau Syarif, Maulana dan Mahdum yang menyembunyikan diri. Walaupun begitu, mereka tetap dengan diam-diam menyimpan dan menulis silsilah keluarganya. Ini terjadi di keluarga kesultanan atau di keturunan Bani Wali Songo. Mengetahui hal tersebut, maka Belanda membuat suatu proyek kooptasi umat Islam dengan menunjuk seorang orientalis yang hafal Al-Quran bernama Snoek Hurgronje yang nama samarannya Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih. Snoek Hurgronje keliling dari Aceh hingga Tanah Jawa dan dia banyak memberikan rekomendasi kepada Belanda tentang bagaimana cara menaklukkan dan menjinakkan umat Islam, termasuk harus merebut klaim siapa cucu Nabi yang paling pantas memiliki otoritas keagamaan di Nusantara. Di era tersebut tercatat salah satu kaki tangannya, bernama Utsman bin Yahya, seorang imigran keturunan Ba'alawi Yaman, yang diangkat oleh Belanda menjadi Mufti Agung Batavia. Membuat sebuah kitab dan berfatwa, haram memberontak pada penjajah Belanda, bahkan mendoakan kejayaan bagi Ratu Wilhelmina ketika berulang tahun di Masjid Pekojan, 2 September 1898. Sebuah pertanyaan besar, seorang keturunan imigran dari negara paling miskin di Arab dan mengaku keturunan Nabi Muhammad, kok malah menjadi kaki tangan penjajah yang menindas umatnya Muhammad, bahkan mendoakan pemimpin penjajah tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah, pertama, Belanda sedang menggunakan kaki tangannya dalam mencengkeram penjajahan di Nusantara. Kedua, kooptasi atas nama keturunan Nabi dilakukan untuk menipu umat Islam di Nusantara. Dan ketiga, bila umat Islam tidak bisa dimurtadkan, maka harus dikacaukan dari dalam. Bahkan ketika Belandanya kabur dan penjajahan sudah berakhir, kaki tangannya masih bercokol di negeri ini, dan dengan sombongnya masih melakukan politik rasisnya, yaitu mengembangkan klaim sebagai ras termulia keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasi nyata adalah melarang putri-putrinya dengan alasan kafa'ah atau kesetaraan nasab menikah dengan di luar golongan mereka. Dalihnya agar nasabnya ke Nabi tidak terputus. Sementara yang pria bebas aturan kafa'ah tersebut. Menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Namun benarkah aturan ini dalam Islam? Perlu pembahasan khusus. Namun sebagai penyanggah, patut dijawab bagaimana Rasulullah menikahkan putri-putrinya yang tidak hanya Siti Fatimah,
dan berapa banyak putri-putri Ahlul Bait yang menikah dengan di luar keluarganya. Sejujurnya, klaim bahwa Ba'alawi sebagai Sayyid atau keturunan Nabi sebenarnya berbahaya bagi diri mereka sendiri. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan komunikasi dan perjalanan antar negara sangat baik. Bagaimana andai para nakib dunia pada berdatangan ke Indonesia, tentu mereka akan memberi kesaksian yang sebenar-benarnya. Mengaku keturunan seseorang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa klaim sepihak, namun harus diakui oleh seluruh keluarga besarnya secara internasional. Apalagi yang diklaim ini adalah sosok paling suci bagi agama Islam, yaitu Baginda Muhammad SAW, yang mana keturunannya telah terdata, tersebar di banyak negara dengan membuat Naqobah, lembaga pencatat nasab. Mereka juga saling terkoordinasi baik. Sahabat Puja Sumatera, berikut ini adalah daftar klaim sesat dari klan Ba'alawi di Indonesia. Yang pertama, mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ternyata hanya pengakuan sepihak, tanpa bukti pengakuan dari Naqobah pencatatan keluarga Nabi, Naqobah Sadatul Ashraf dari negeri asal leluhurnya. Kedua, menerapkan politik rasis peninggalan Belanda, merasa ras paling tinggi dan mulia berdasarkan klaim sesat keturunan Nabi. Ketiga, membelokkan sejarah para pendahulu penyebar agama Islam di Nusantara kepada nasabnya. Keempat, menerapkan politik belah bambu, yang atas ditarik tapi yang bawah diinjak. Wali Songo diakui keluarganya, tapi keturunan mayoritas dianggap majhul atau terputus. Kasus ini nyata pada salah satu keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan, di mana salah seorang keturunan laki-laki dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung dalam sebuah insiden nasabnya dituduh dengan indikasi terputus. Kelima, kesalahan fatal Ba'alawi berikutnya, gemar mempersekusi atau menuduh palsu nasab orang lain, bahkan dengan mudahnya menuduh mal'on atau terkutuk. Begitu ada pribumi mengaku keturunan Nabi, dengan tanpa dasar alasan ilmiah, mereka marah dengan berkata wajah lokal. Kalau harus wajah Arab di Timur Tengah wajah Arab semua, apa harus jadi cucu Nabi semua? Nah, bagaimana dengan Sayyid yang di Sudan Afrika atau di Cina, yang hitam dan sipit karena mutasi gen datuknya, kawin turun-temurun dengan pribumi? Keenam, mudah mengklaim datuk-datuknya sebagai waliullah, dan dengan gegabah membandingkan dengan waliullah lainnya. Lalu diklaim makom kedudukannya lebih rendah dari datuknya. Contoh yang masif makom waliullah legendaris yang sangat dihormati di dunia Islam dan Nusantara. Bahkan terkenal sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani. Diklaim jauh lebih rendah dibanding Datuk Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan kesesatan Ba'alawi ketujuh, mengklaim organisasi Islam seperti NU adalah berdiri karena Ba'alawi. Pertanyaannya, adakah Ba'alawi ikut tercantum sebagai pendiri NU? Dan jangan lupa setelah NU berdiri 1926, menyusul tahun 1928, bahkan Robitho Alawiyah itu berdiri atas restu Belanda. Kesesatan Ba'alawi yang terakhir, mengklaim hari kemerdekaan, lambang negara, bendera merah putih, dan banyak hal tentang kemerdekaan Indonesia atas restu Ba'alawi. Sungguh keterlaluan klaim ini. Tanggal kemerdekaan itu ada panitianya, rapat berbulan-bulan sejak BPUPKI hingga PPKI, dan di situ Ba'alawi tidak ada satupun jadi anggotanya. Lalu lambang negara Garuda itu sudah sejak lama dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Burung Garuda itu burung suci mitologi sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Sementara bendera merah putih sudah dipakai sejak era Kediri dan Majapahit. Para founding fathers terinspirasi bahwa NKRI adalah kelanjutan dari kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara di masa silam. Jadi bukan terinspirasi oleh Yaman, sebuah negeri yang hingga sekarang masih kacau balau. Jadi tolonglah sebagai himbauan dan nasihat agar segala narasi dan klaim sesat itu dihentikan. Akhir dari video ini kami sampaikan bahwa tidak ada tujuan untuk mendiskriminasi klan Ba'alawi, namun semua ini dilakukan dengan tujuan rasa sayang sebagai sesama anak bangsa. Kita hanya akan mampu menjadi bangsa besar manakala hidup saling menghormati tanpa merasa lebih tinggi dan mulia. Dari sikap kebersamaan dan toleransi itu akan tumbuh kekuatan dan kebahagiaan yang sejati, dan harus berhati-hati dalam mengklaim milik orang lain. Demikianlah sahabat Puja Sumatera.
Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan